memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabar anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat pendek ya, Anas ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita cek kebersihan dulu ya. Silakan anak-anak diperiksa mejanya. Ada sampah nggak? Kalau ada silakan dibuang ya di tempat sampah. Baik, sekarang sudah bersih semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Ibu absensi dulu ya. Alia, Hadir. Nadine, Hadir. Safa, Hadir. Isna. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Yuk, siapa yang mau jadi dirijen di depan? Ayo, Mbak Safa. Ya, silakan. Yuk semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Terima kasih Mbak Safa. Nah, baiklah, sekarang kita membaca
membaca buku ya. Silakan untuk anak-anak dibuka buku bacaan yang telah dibawa. Silakan kalian membaca bukunya selama 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Sudah 10 menit ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya, biar kalian lebih semangat. Kita tepuk semangat ya semuanya. Yuk, 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalian sudah semangat ya? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak untuk membuka modul ya dan juga mempersiapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, Ibu akan mengulas sedikit materi pada minggu lalu. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Syarat umrah. Iya, betul, syarat umroh. Syarat umroh ada berapa? Ada 4, ya betul. Yang pertama? Islam. Ya, yang kedua? Beramal sehat. Yang ketiga? Dalil. Dan yang keempat? Mampu. Ya, betul sekali. Anak-anak pintar ya. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang rukun dan juga sunah umrah ya. Bukalah halaman 127 pada modulnya. Sudah? Sudah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu untuk menjelaskan mengenai apa itu rukun umroh dan kemudian dapat menyebutkan apa saja sunah-sunah dari umroh. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memberikan tayangan video dulu ya. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan tadi, membahas tentang apakah video barusan? Iya betul, tentang rukun-rukun umroh. Ada yang tahu nggak rukun umroh yang pertama itu apa? Ya, bentar ya. Betul. Ada yang tahu nggak ihram itu apa? Ihram? Adalah melakukan umrah dengan menggunakan pakaian Ihram, ya. Nah, jadi ihram itu adalah ketika seseorang akan melakukan umroh, maka seseorang itu harus memakai pakaian ihram. Nah, Ibu ada contohnya nih. Nih. Kelihatan? Nah, untuk pakaian umroh bagi laki-laki, bentar ya, terdiri dari 2 kain lapis. Jadi yang pertama itu dipakai di sini, di bawah seperti memakai sarung. Kemudian yang kedua yaitu dilipat. Jadi kalau untuk laki-laki harus menggunakan 2 kain, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian bagi seorang wanita nih seperti ini. Jadi untuk pakaian seorang wanita itu adalah menutup seluruh seluruh aurat, seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Iya, betul, pintar. Kemudian rukun umrah yang kedua apa? Iya, betul. Rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Ada yang tahu nggak tawaf itu apa? Tawaf adalah menghadiri Ka'bah sebanyak 7 kali. Iya, betul. Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah
Ka'bah sebanyak 7 kali. Nih, Ibu ada gambarnya. Nah, jadi ini Ka'bah, kelihatan? Nah, jadi mengelilingi Ka'bah itu dimulai dari sini ya, dari Hajar Aswad, dari pojok sebelah sini. Ini adalah letak Hajar Aswad, kemudian muter mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi 1, 2, 3 sebanyak 7 kali ya. Jadi posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Seperti itu. Kemudian rukun umrah yang ketiga ada apa? Ya, sa'i. Nah, jadi sa'i itu adalah jalan atau lari-lari kecil yang dilakukan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, jadi untuk melakukan sa'i itu dihitungnya mulai perjalanan dari Sofa ke Marwah itu 1, kemudian Marwah ke Sofa 2, dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nih, jadi ketika seseorang yang umroh itu melakukan sa'i dimulai dari ini ya, start Safa, kelihatan? Kemudian dia berjalan ke Marwah ini. Jadi sekarang bentuknya udah seperti lorong seperti ini ya. Jadi berjalan ke sana, kemudian ketika sudah sampai Marwah, kemudian balik lagi. Lanjut ya. Kemudian rukun umroh yang keempat apa? Tahallul. Ya, tahallul. Betul. Tahallul. Ada yang tahu tahallul itu apa? Tahallul adalah keadaan seorang yang telah dibolehkan dihafalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Ya, betul. Jadi tahallul itu suatu keadaan di mana seseorang yang umroh itu sudah dihalalkan untuk melakukan perbuatan yang selama ketika ia ihram itu dilarang, seperti mencukur rambut. Itu kan hal yang dilarang ketika orang itu sedang melakukan ihram. Nah, seperti ini tahallul. Ini adalah contoh untuk laki-laki ya, kelihatan nggak? Nih, jadi ini dipotong rambutnya. Kalau seorang laki-laki kadang itu sampai digundul. Pernah lihat? Pernah lihat. Ya, bagus. Kemudian rukun umrah yang terakhir ada apa? Tertib. Iya, betul, tertib. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah umroh, dia harus melakukan urutan rukun-rukunnya itu harus urut ya, tidak boleh lompat-lompat. Misal yang pertama tawaf, kemudian yang kedua itu tahallul, yang ketiga ihram, dan yang keempat sa'i. Itu kalau kayak gitu nggak boleh ya, harus urut, dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, seperti itu. Sampai sini anak-anak paham tentang rukun umrah? Paham. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sunnah dari ibadah umrah ya. Bentar, Ibu. Mengenai sunnah ibadah umroh, ada yang bisa sebutin nggak? Ada apa aja sunnah umroh itu? Mandi. Ya, yang pertama itu mandi. Jadi seseorang yang menjalani ibadah umroh itu disunahkan untuk mandi. Biar apa? Karena ketika orang itu mandi, maka membuat badan kita menjadi segar dan juga semangat dalam menjalankan ibadah umroh, seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Baca talbiyah. Iya, membaca talbiyah. Ada yang pernah dengar belum bacaan talbiyah itu seperti apa? Belum? Jadi bacaan talbiyah itu yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pernah dengar di TV? Pernah. Kemudian sunnah ibadah umroh yang ketiga apa? Berdoa sesudah membaca talbiyah. Berdoa setelah membaca talbiyah. Jadi untuk doa setelah membaca talbiyah seperti ini bacaannya ya. Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti setelah kita membahas mengenai sunnah-sunnah, Ibu akan tuliskan ya mengenai bacaan doa-doanya ya. Kita lanjut dulu ya sunnahnya. Kemudian sunnah yang keempat ada apa? Membaca zikir ketika tawaf. Ya betul. Nah, adapun bacaan zikir ketika tawaf itu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya yang sunnah kelima ada apa? Salat 2 rakaat sesudah tawaf. Jadi untuk pelaksanaan sholat setelah tawaf itu dilaksanakan di belakang makam Ibrahim ya. Kemudian untuk rakaat pertama itu membaca surat Al-Fatihah dan juga Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua itu membaca Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas. Oke, selanjutnya Ibu akan tuliskan doa-doanya dulu ya. Ini mau dicatat dulu nggak? Sunnah-sunnah umrah. Dicatat dulu ya di buku catatan. Sudah selesai? Sudah. Ibu hapus ya. Baiklah, Ibu sekarang akan menuliskan doa tawaf dan juga doa setelah talbiyah ya. Nanti anak-anak menulis di buku tulis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hebat semuanya. Selanjutnya Ibu akan tulis doa setelah talbiyah ya. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baiklah kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, sampai materi sunnah ibadah umrah, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak.
begitu, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya, di mana satu kelompoknya terdiri dari 2 anak. Kelompok 1 Alia dan Safa, untuk kelompok 2 Nadine dan juga Isna ya. Nah, jadi nanti perintahnya kalian harus menulis rukun umroh dan juga menempelkan gambar yang sesuai dengan rukun-rukunnya. Nanti Ibu akan bagikan. Paham nggak sama tugasnya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika nanti ada hal yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oh ya anak-anak, Ibu juga akan memberikan kalian reward bagi kelompok yang menuliskan dan juga menempel rukun umroh dengan tepat. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baiklah, silakan dibacakan di depan ya. 2 maju ya, yang satu memegang dan yang satu membaca. Baiklah, sekarang silakan maju ke depan ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke sini. Di sini ya. Bacakan. Ya, dihadapkan ke depan. Siapa? Yo, Alia, bacakan. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sudah tepat ya jawaban dari kelompok 1, urutan dan juga gambarnya. Silakan untuk kelompok 2. Iya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 juga sudah tepat ya, karena tadi Ibu memberikan janji untuk memberikan reward bagi kelompok yang tepat. Ibu ada reward buat kalian. Untuk kelompok 1. Dan ini untuk kelompok 2. Baiklah, karena kita udah selesai pembelajaran, sebelum penutup Ibu ada post-test dulu ya buat kalian. Silakan kalian kerjakan soal ini selama 30 menit ya. Silakan. Jangan lupa untuk memberi nama di pojok kanan atas ya. Baiklah anak-anak, apa udah selesai? Silakan dikumpulkan ke depan ya. Baiklah, kita sudah selesai ya, udah selesai post-test. Kemudian siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ya, Alia, silakan. Rukun umroh pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, kelima tatib. Sunnah ibadah umroh: pertama mandi, kedua membaca talbiyah, ketiga berdoa sesudah membaca talbiyah, keempat membaca zikir ketika tawaf, kelima sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ya, baik, terima kasih kepada Alia yang telah memberikan kesimpulan ya. Baiklah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas mengenai perbedaan ibadah haji dan juga ibadah umroh.
bagi anak-anak jangan lupa untuk membaca modulnya di rumah ya. Baik, Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul alim. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.